Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wa insyaallah sanuwasilu dirasatana al-madiyah. Tayyib, sanadkhul ilal adillah al-muttafaq alaiha asaniyah. Kita akan masuk ke dalil yang disepakati, dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama, yaitu al-hadisu an-nabawi. Tentu untuk hadis nabawi kalian juga bukan sesuatu yang asing ya mendengar dalil yang kedua ini, karena Al-Quran dan juga al-hadis ini merupakan dasar atau sumber berpegangnya kaum muslimin terhadap suatu hukum atau terhadap suatu permasalahan pada dasarnya gitu ya. Ya, as-sunnatu an-nabawiyatu. Ya, as-sunnatu an-nabawiyah. Seperti biasa kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari sunnah itu sendiri secara as-sunnatu fil lughah atau sunnah secara bahasa, yaitu at-tariqatu al-mutbi'ah. Nah, kata tariqah tentunya juga sudah pada tahu ya artinya apa, yaitu jalan al-mutbi'ah yang diikuti. Sebagaimana kita tahu juga ketika mengatakan gitu ya, ini tuh sunnah Nabi, tidur madhab kanan itu sunnah Nabi, berpakaian atau menyisir atau memakai segala sesuatu itu dengan yang kanan dulu, itu merupakan sunnah Nabi. Nah, tentu kata sunnah Nabi ini kan berarti sesuatu yang kita ikuti. Maka secara bahasanya at-tariqatu al-mutbi'ah, jalan, cara yang diikuti. Ini tapi secara bahasa ya. Nah, mahmudatan kanat, baik itu jalan yang baik, au mazmumah atau jalan yang buruk. Nah, untuk yang lanjutannya ini tuh maksudnya adalah makna secara umumnya, makna bahasa atau definisi di dalam bahasa, tapi secara umumnya yang namanya jalan itu kan bisa saja jalannya itu baik yang kita tempuh, bisa juga jalannya itu adalah yang buruk. Tetapi memang kalau tadi yang Ibu bilang di awal, kata sunnah ketika kita menggunakannya dengan ini kan sunnah Nabi. Nah, maka kalau sudah disandarkan atau disandingkan dengan sunnah Nabi, maka itu adalah jalan yang diikuti kita, tentunya jalan yang mahmudah, jalan yang baik. Nah, kemudian definisi sunnah secara istilahannya, kullu ma sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik itu perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau pengakuan. Bisa juga artinya takrir itu adalah penetapan. Nah, di beberapa buku lain atau para ulama itu ada yang mendefinisikan secara istilahannya. Di para ulama itu sebagian juga ada yang memberikan definisi sunnah secara istilahan itu dengan menggunakan kata kullu ma sodaro, hanya diubah kata sodaronya aja ya. Arti dari saudara itu kan adalah sumber, jadi segala atau setiap sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa qaul, perbuatan, atau fi'il, qaul, perkataan, atau fi'il, perbuatan, atau takrir, atau tadi ya pengakuan atau penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu terkait dengan tarif sunnah secara lughatan dan istilahan. Nah, selanjutnya kita akan bukan memecah sih, tetapi dari definisi sunnah secara istilahan kita akan masuk gitu ya. Jadi yang namanya hadis Nabi gitu ya, tadi kan terdiri berupa qaulnya, fi'il dan takrir, sehingga hadis itu ada yang dinamakan hadis qauli, kemudian ada juga yang hadis fi'li, ada juga hadis takriri. Nah, ini akan kita bahas satu persatu dari definisinya. Yang pertama, hadisun qauliyun, ya ini berarti hadisnya itu dia berupa perkataan Rasul,
Hadis sendiri kan artinya adalah ucapan yang dikatakan gitu ya. Maka maksud dari hadisun qauli, nah kalau di buku kalian tidak ada ya, itu di halaman 96. Ahadisuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadisnya atau perkataan atau ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati qalaha, yang diucapkan, yang dikatakan, yang disabdakan fi mukhtalafil agrad, di dalam tujuan yang bermacam-macam, wal munasabat, dan juga di dalam beberapa kondisi gitu ya. Nah, contohnya di sini, contoh dari hadis qauli sebenarnya ada banyak. Salah satunya, misal qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tentu hadis ini masyhur, kalian juga sudah sering dengar ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan secara mengimaninya dan secara bersungguh-sungguh gitu ya, ghufirallahu ma taqaddama, akan Allah ampuni dosa yang telah lalu, ma taqaddama min zambihi. Ini yang dimaksud dengan hadisun qauli. Ada lagi sebenarnya contohnya itu nanti bisa kalian cari ya, karena ini ibu akan memberikan tugas bagi kalian untuk mencari beberapa contoh dari hadis qauli, fi'li, dan juga takrir. Nah, kemudian ada hadisun fi'liyun. Jadi ini tuh hadis atau ucapan Rasulullah tapi bentuknya fi'li, perbuatan. Maksudnya adalah af'aluhu sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti adaihi as-salawati al-khams, seperti pelaksanaan sholatnya Rasulullah yang 5 waktu, bihayatiha, dengan tata caranya, wa arkaniha. Sebagaimana yang kalian ketahui ya, bahwasannya di Al-Quran itu kan tidak diperincikan, maksudnya hanya kata aqimis sholah. Maka di hadis itu ada penjelasan tentang tata caranya seperti apa sih sholat 5 waktu atau sholat itu seperti apa. Salah satu hadisnya ada yang tahu, ingat qauluhu sallallahu alaihi wasallam, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu salah satu contoh dari hadis fi'li. Nah, tapi di sini yang akan ibu lebih jelaskan lagi itu wa mimma yadkhulu fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Di buku yang kalian pegang gitu ya, buku pegangan kalian. Jadi yang termasuk di dalam perbuatan sallallahu alaihi wasallam atau kategori perbuatan Rasulullah itu ada 4. Yang pertama, kitabah, yaitu tulisan. Kemudian isyarah itu ya isyarat ya. Kemudian alham itu keinginan. Kemudian atark, yaitu jadi tark ini adalah perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu. Silakan kalian buka di halaman 96. Nah, contoh misal kitabatihi sallallahu alaihi wasallam. 96 paragraf yang paling bawah ya. Ini adalah salah satu contoh hadis fi'li yang berupa tulisan. Jadi Rasulullah tuh menulis. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Abi Sufyan bin Harbin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Qaisar kitaban. Di dalam riwayat lain itu kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatan. Jadi bahwasanya Rasulullah ini menulis kepada Kaisar sebuah surat. Qala fihi, dikatakan di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad Abdillah wa Rasulih, dari Muhammad bin Abdillah wa Rasulihi, dan utusan Allah, utusannya. Ila Hirqil Azim mir Rum, untuk Hercules, Raja Agung Roma. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bida'ayatil Islam, maka aku mengajak kalian ke dalam Islam. Aslim taslim, masuklah ke dalam Islam. Taslim, maka kamu akan selamat. Yu'takallahu ajroka marrotain, Allah akan memberikan pahala atau ganjaran 2 kali lipat.
Fa in tawallaita, maka apabila kamu berpaling, fa inna 'alaika ismun, maka bagimu dosa al-arisiyin, dosa para pemimpin-pemimpin. Nah, ini yang disebut dengan kitabah jelas ya sebenarnya. Kitabah menulis berarti ya Rasulullah pernah menulis surat kepada salah satu raja atau salah satu kaisar. Nah, kemudian kalau untuk yang isyarah di halaman selanjutnya, halaman 97, misalu isyaratihi sallallahu alaihi wasallam, hadis ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat fi baitihi, di dalam rumahnya, wa huwa syakin, dan dia itu merasa ragu. Fa shalla jalisan, maka kemudian salat secara duduk. Wa shalla wara'ahu qauman qiyaman, dan di belakangnya itu ada suatu kaum yang sholat tapi berdiri sholatnya. Fa asyara ilaihim, maka di sini kemudian Rasulullah memberikan petunjuk atau isyarat kepada mereka, ani jelisu, agar mereka duduk. Falaman sorofa, maka ketika sholatnya udah selesai atau mereka hendak pergi gitu ya, qala, nah ini hadisnya juga masyhur, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku kalian juga ruku. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imamnya bangun maka kalian juga ikut bangun. Wa idza shalla jalisan, kalau imamnya itu sholat secara duduk, fasollu julusan, maka kalian juga sholat dengan posisi duduk. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hadis isyaratan. Nah, kemudian kategori selanjutnya yang termasuk dari perbuatan Nabi itu adalah alham. Misal luhamihi sallallahu alaihi wasallam, contoh dari keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang namanya keinginan itu suatu perbuatan ya. Kita ingin melakukan ini, meskipun mungkin belum tertunaikan, tapi itu termasuk ke dalam kategori fi'il, termasuk ke dalam kategori perbuatan. Uridu gitu kan, aku pengen, aku ingin. Nah, contohnya di sini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin, sesungguhnya aku menginginkan atau mempunyai keinginan untuk memerintahkan bihatabin, memerintahkan untuk mengumpulkan kayu, fayuh tatabu. Nah, akhirnya sampai terkumpul si kayu bakarnya ini. Hatab ini berarti kayu bakar ya. Summa amura bis sholati, kemudian aku menyuruh untuk sholat. Fayu'adzin laha, dan kemudian mengazankannya. Summa amura rajulan faya umman nas, kemudian aku menyuruh seseorang atau seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang tersebut. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku mendatangi kepada sekelompok kaum. Di sini hadisnya ada yang kurang ya. La yushahiduna as-shalah. Jadi ada sekelompok orang yang mereka itu tidak hadir gitu ya, tidak ikut serta di dalam sholat jamaah. Fa uhriqa alaihim buyutahum, dan kemudian aku membakar rumah mereka. Wallazi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau yu'lamu ahaduhum, apabila mereka mengetahui gitu, kalau saja mereka tahu, salah satu dari mereka tahu, annahu yajidu araqan saminan, bahwasannya dia akan mendapatkan daging berlemak gemuk, au mirmataini hasanatain, atau tulang yang berdaging baik, la syahidal isya, maka pasti mereka akan hadir berjamaah sholat isya. Jadi ini merupakan contoh hadis ham atau keinginannya Rasulullah, bahwasannya sebenarnya pada saat itu ya agar mereka bisa menghadiri jamaah sholat isya. Dan ya itu tadi ya, isi hadisnya adalah tentang hamnya. Aku tuh pengen gitu, aku ingin menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar,
Terus tadi ada kemudian ada lanjutannya. Nah, itu contoh dari alham. Nah, kemudian misal tarki, contoh hadis fi'li tapi dia itu tarki yang ditinggalkan sama Rasulullah. Di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, ya Aisyah, laula anna qaumaki wahai Aisyah, gitu ya di sini ya. Wahai Aisyah, laula anna qaumaki, kalaulah bukan karena kaummu, hadis ahdi bijahiliyatin, yang baru saja meninggalkan masa jahiliyah, la amartu bil bait fahudima, pastilah aku akan memerintahkan untuk merenovasi al-bait Ka'bah, fahudima, maka aku akan menghancurkannya gitu ya, merobohkan atau renovasi gitulah. Fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu, kemudian aku akan masukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya. Wa alzaqtuhu bil ardi, habis itu aku akan menempelkannya ke tanah. Wa ja'altu lahu babaini, dan aku akan buat 2 pintu. Baban syarqiyan wa baban gharbiyan, yaitu 1 di timur dan 1 pintu di barat. Fabalagtu bihi asasa Ibrahim, dengan itu aku telah menyampaikan dasarnya Ibrahim. Ini yang dimaksud dengan tark. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan renovasi tersebut gitu ya. Bukan berarti itu haram, tapi karena Rasulullah tidak ingin nanti orang-orang Arab yang baru saja mereka meninggalkan masa jahiliyahnya itu berbalik arah lagi, nggak bisa menerima perbuatan Rasulullah karena ya tadi mereka itu baru masuk Islam. Nah, ini merupakan contoh dari hadis fi'li yang tark, ditinggalkan sama Rasulullah. Oke, kemudian di sini ada hadis takririyun, yaitu jadi hadis atau ucapan gitu ya. Hadis yang takriri, dia itu mendapat pengakuan dari Rasulullah atau ada penetapan di dalamnya. Maksudnya adalah ma'aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diakui atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma sodara an ba'di ashabihi, yang mana berasal dari sebagian para sahabatnya, baik itu min aqwalin, baik itu yang berupa perkataan, wa af'alin, dan perbuatan. Dengan bagaimana nih Rasulullah mengakuinya atau menetapkannya? Bisukutihi wa adami inkarihi, dengan diamnya Rasul. Nah, tapi diamnya Rasul ini tuh adam inkarihi, tidak ada pengingkaran gitu, Rasulullah tidak mengingkari hal tersebut. Atau dengan cara yang lain, bimuwafaqatihi, dengan menyetujuinya, menyepakatinya, wa idhari istihsanihi, dan memunculkan anggapan baiknya gitu, atau memunculkan bahwasanya ada sesuatu hal, ada hal baik di dalamnya. Misal, contohnya ya, sebagaimana yang ada di buku kalian, kembali ke halaman 96. Di halaman 96 itu, ya, setelah nasyad, ada salisan misal takririhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Muawiyah bin Al-Hikam As-Sulami radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil jariyati. Jadi hadis atau pertanyaan Rasulullah kepada seorang budak. Budak ini ditanya, ainallah, di mana Allah? Faqalat fis sama, dijawab di langit. Faqala man ana, kemudian ditanya lagi, aku siapa atau siapa aku? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia atau merdekakanlah dia karena atau maka sesungguhnya dia itu beriman. Nah, di sini di contoh hadis yang takrir ini, Rasulullah fa'aqarraha Rasulullah itu mengakui gitu ya, atau menetapkan gitu, bahwasannya ala qauliha, atas perkataannya si al-jariyah, bahwasannya Allah itu ada di langit. Dengan apa? Jadi Rasulullah tidak membahas lebih lanjut ketika sudah dijawab sama
si budak ini fis sama. Oh ya udah. Kalau misalnya Rasulullah tidak mengakui, dalam hal ini berarti mengingkari, tentulah Rasulullah akan menjawab bahwasannya Allah itu bukan di langit gitu. Ya, alhamdulillah, fahadha huwa ma syarahtu lakum jami'an. Oke, sebagaimana yang tadi sudah Ibu katakan di awal, Ibu nggak tahu tersisa berapa yang ada di rumah yang masih mengikuti PJJ. Ini adalah tugas wajib, kalian harus meninggalkan di kolom komentar, yaitu silahkan ibhasu, cari contoh hadis qauli yang lain ya, selain yang ada di buku dan selain yang sudah Ibu kasih. Silakan cari contoh hadis qauli, kemudian hadis fi'li, dan hadis takriri yang lainnya. Kalian bisa cari, kemudian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tulis juga nama kalian dan kelas kalian akan masuk ke dalam tugas. Tentu untuk tes pemahaman tetap ada ya. Thayyib, syukron lakum jami'an, syukron ala husni ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.